Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Harapannya setiap kali kita Jum'ah diingatkan itu adalah untuk makin hari makin meningkatkan takwa kita. Lebih-lebih dalam bulan puasa, di mana target puasa kita itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini mari kita mengkaji konsepnya ulama terdahulu untuk membangun masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Para ulama terdahulu, beliau-beliau itu menyatakan bahwa ada 5 komponen masyarakat yang itu bisa menentukan harmonisnya dan sejahteranya masyarakat. Beliau membuat iktibar. Ad-dunya bustanun tazayyanat bi khamsati asya, ilmil ulama wa adlil umara wa ibadatil ubad wa amanatit tujar wa nasihatil mukhtarifin. Itu konsep yang diberikan oleh ulama yang terdahulu. Ad-dunya bustanun, dunia itu sebenarnya diiktibarkan seperti taman. Tazayyanat bi khamsati asya, yang dihiasi dengan 5 perkara atau 5 hal. Yang apabila 5 hal itu baik, maka insya Allah masyarakatnya menjadi harmoni dan sejahtera. Apa itu? Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Ulama dalam hal ini dalam arti yang sangat luas, ulama dalam ilmu Islam dan ulama dalam disiplin ilmu yang lain. Hadirin sekalian, kalau ilmunya ulama ini dipakai sebagai pemandu masyarakat, maka tata nilai yang berlaku di masyarakat itu menjadi jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik, dan sebaiknya dan sebagainya. Ulama dalam bidang Islam akan memandu masyarakat itu dengan tata nilai yang mewujudkan akhlakul karimah, sebagaimana misi Nabi kita Muhammad SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini tugasnya para ulama. Ilmunya para ulama agama itu menjaga tata nilai masyarakat itu menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah. Adapun ilmunya para ilmuwan yang lain, di situ dipakai untuk mengatur prinsip meritokrasi, di mana segala macam hal diserahkan kepada ahlinya. Apabila semua hal itu diserahkan pada ahlinya, maka insya Allah masyarakat itu akan tenang, tentram, karena semuanya dikelola oleh ahlinya. Begitu hal-hal tidak diserahkan pada ahlinya, maka lawusidal amru ala ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Apabila segala sesuatu itu tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kerusakannya. Kita bisa mengalami dan biasa mengalami hal-hal seperti itu yang kita saksikan pada kehidupan sehari-hari.
Sekali lagi, ilmunya ulama dalam bidang agama menjaga akhlakul karimah masyarakat, dan ilmunya para ilmuwan yang lain menjaga prinsip meritokrasi untuk menjamin keberlangsungan masyarakat itu sesuai dengan pengelolaan ahlinya. Ini unsur yang pertama. Yang kedua adalah bi'adlil umara, dengan adilnya penguasa. Hadirin sekalian, apabila penguasa itu adil, maka masyarakat akan tenang, karena masyarakat akan merasa terlindungi hak-haknya, baik itu hak hidupnya, hak ekonominya, hak politiknya, hak berpendidikannya, dan hak-hak yang lain yang harus dijamin menurut agama. Paling tidak, itu adalah hak dalam hal beragama terjamin, hak dalam hal keselamatan jiwa terjamin, hak dalam hal keselamatan keluarga terjamin, hak dalam hal mendapatkan akses ekonomi terjamin, dan juga hak untuk dilindungi kehormatannya juga terjamin. Ini tugas keadilan umara. Apabila umaranya adil, maka semua hak-hak masyarakat itu akan terpenuhi, dan dengan demikian maka masyarakat akan menjadi tentram dan harmoni. Yang berikutnya adalah wa ibadatil ubad, ibadahnya para orang-orang yang beribadah. Ini sangat penting, karena ibadah itu menghubungkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu selalu ingat tentang tugasnya di dunia ini adalah untuk menyebar rahmat bagi alam semesta, bukan untuk melakukan kerusakan. Apabila ibadah yang dilakukan oleh semua masyarakat itu orientasinya adalah lillahi ta'ala, libtigha'i mardhatillah, mencari keridhaan Allah, maka manusia, masyarakat itu selalu ingat kepada Allah. Dan oleh karena itu maka perilakunya dipandu oleh apa-apa yang diajarkan oleh Allah. Di samping itu hadirin sekalian, kita dalam hidup ini selalu mengalami pasang surut, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bahkan banyak juga tantangan yang harus kita hadapi. Para pelaku ibadah yang ikhlas ini adalah orang-orang yang tahan bantingan. Apabila masyarakat itu ibadahnya libtigha'i mardhatillah, maka apapun yang menimpa dirinya, maka ia akan bisa menyikapi dengan positif. Kalau ia dalam kondisi baik, masyarakat itu dalam kondisi baik, maka akan bersyukur dan hasilnya adalah baik. Apabila masyarakat itu dalam kondisi yang sedang tidak baik, menghadapi segala macam tantangan, semua masyarakat itu bersabar. Dan apabila bersabar, maka hasilnya pun akan baik. Inilah pentingnya unsur atau hiasan yang ketiga, yaitu ibadatil ubad. Yang keempat adalah amanatit tujar, kejujuran semua pelaku bisnis. Hadirin sekalian, kita di masyarakat ini kita kenal, misalnya lembaga pelindung konsumen dan sebagainya, itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk menjamin konsumen itu mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya. Tapi pangkalnya adalah terletak pada pelaku bisnis itu. Apabila pelaku bisnis itu meniru apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan segala macam kejujuran dan kesungguhannya, maka masyarakat akan terjamin hak-hak konsumennya. Ini akan menjamin kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang harmoni dalam masyarakat. Dan yang terakhir, unsur yang kelima, wa nasihatil mukhtarifin, kesetiaan para pekerja. Kalau para pekerja itu cinta pada pekerjaannya, setia pada pekerjaannya, maka dia akan melakukan pekerjaannya itu dengan tulus, dengan sepenuh hati, karena dia merasa senang. Dan itu adalah prinsip kesetiaan. Sebaliknya, apabila kesetiaan itu tidak ada, maka bekerja
tidak mencintai pekerjaannya dan hanya bekerja dengan baik apabila diawasi. Kalau tidak diawasi, menjadi pekerja yang tidak baik. Nasihatil mukhtarifin, kesetiaan para pekerja, ini menjadi unsur yang kelima menurut konsepnya ulama ini untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Hadirin sekalian, ulama ini juga mengingatkan ada 5 penyakit yang dibawa oleh iblis yang kemudian disandingkan dengan 5 itu tadi. Dia mengatakan faja'a iblisu bi khamsati a'lam, maka datanglah iblis membawa 5 bendera. Wa aqamaha bijanibi hadil khamsi, kemudian bendera itu ditancapkan pada 5 hal tadi. Apa saja itu? Yang pertama adalah waja'a bil hasadi farokkazahu bijambil ilmi. Iblis datang dengan bendera yang disebut hasud atau dengki, iri hati, dan itu ditancapkan di samping ilmunya ulama. Apabila ulama, ilmuwan, hatinya sudah disetir oleh kedengkian dan oleh hasud itu, maka ilmunya sudah tidak berguna lagi. Yang muncul kemudian adalah egonya, yang muncul kemudian adalah kepentingan pribadinya, dan yang muncul kemudian adalah perseteruan dan percekcokan dan pertentangan di antara para ilmuwan. Itu apabila bendera iblis yang berupa hasud yang ditancapkan di samping ilmunya ulama itu telah merasuki ulama. Tidak ada lagi diskusi yang objektif, tidak ada lagi diskusi untuk mencari kebenaran. Yang ada justru adalah menonjolkan pribadi, ego dan sebagainya yang semuanya itu akan merusak tatanan kehidupan di dunia ini. Ini bendera yang pertama. Bendera yang kedua adalah waja'al bil juri farakkazahu bijambil adli. Maka kemudian iblis itu datang dengan bendera yang disebut dengan curang lacut dan kemudian ditancapkan pada adilnya para penguasa. Hadirin sekalian, para penguasa itu adalah faktor penting karena dialah yang akan bertugas untuk mendistribusikan segala macam hak yang diberikan oleh negara, oleh penguasa kepada masyarakat. Apabila keadilan itu ditegakkan, maka masyarakat akan memperoleh hak-haknya dengan adil. Namun apabila penguasa itu telah dikuasai oleh sifat jur atau sikap nista, maka yang terjadi kemudian adalah ketidakjelasan sikap masyarakat. Bahkan seringkali adalah penghisapan dari manusia oleh manusia yang lain, dan masyarakat banyak tidak terlindungi. Ini penyakit yang kedua yang merupakan bendera iblis. Penyakit yang ketiga, waja'a bil khiyanati farakkazahum bijambil amanah. Kemudian datang dengan bendera khianat atau bendera kecurangan dan ditancapkan pada sisi amanahnya para pelaku bisnis. Hadirin sekalian, dalam dunia yang sudah semakin kompleks seperti ini, kalau para pelaku bisnis itu sudah di dalam dirinya hanya berada sikap khianat, maka konsumen sudah tidak terlindungi sama sekali. Kita bisa melihat bagaimana pelaku-pelaku proyek yang melakukan markup
yang kemudian dikorupsi bersama-sama, yang rugi kemudian adalah negara dan masyarakat. Demikian juga aspek-aspek lain dalam dunia kesehatan tentang harga obat dan sebagainya, yang apabila itu berada di tangan pelaku bisnis yang khianat, maka masyarakat menjadi tidak terlindungi lagi. Itulah bendera yang keempat. Bendera yang kelima, waja'a bil ghish farakkazahu bijambin nasihah. Iblis datang dengan bendera ingkar, kemudian ditancapkan pada kesetiaan para pekerja. Hadirin sekalian, kita atau siapa saja yang sering menjadi pimpinan suatu unit akan tahu persis bagaimana sulitnya memimpin orang-orang yang tidak punya kesetiaan. Akan sulit sekali. Kenapa? Karena pekerja-pekerja yang tidak punya kesetiaan itu, apalagi pekerja yang hatinya sudah terkena ghish atau ingkar itu, maka mereka bekerja asal-asalan. Mereka bekerja baik apabila diawasi. Mereka berleha-leha apabila tidak diawasi. Tidak ada kecintaan terhadap pekerjaan, tidak ada kesadaran tentang pemenuhan target yang harus dipenuhi oleh institusi dan sebagainya dan sebagainya. Inilah bahayanya apabila penyakit ghish, benderanya iblis yang berubah ghish atau ingkar ini dirasuki oleh para pekerja. Hadirin sekalian, itulah 5 hal menurut konsepnya ulama ini yang bisa membuat masyarakat harmoni dan sejahtera, dan 5 hal yang bisa merusaknya. Kita ini pasti berada di salah satu itu. Kalau kita tidak jadi ulama agama, kita juga jadi ulama dalam bidang yang lain, dalam bidang matematika, dalam bidang biologi, dalam bidang kedokteran, dalam bidang teknologi ini itu dan sebagainya, pasti itu. Kita juga akan menjadi pimpinan, walaupun tidak jadi presiden, tapi ada yang jadi rektor, ada yang jadi dekan, ada yang jadi bupati dan seterusnya. Itu adalah bagian kecil dari umara itu. Dan kita semuanya ini adalah obat ibadah. Juga kita ini diantara kita ada yang menjadi pelaku bisnis dan juga menjadi pekerja. Bahkan ada yang overlapping, menjadi umara sekaligus bisnis. Ada juga pekerja dan juga pelaku bisnis dan seterusnya. Kita bisa milih kondisi kita masing-masing. Apakah kita akan mengikuti hal-hal baik yang disebutkan ulama itu, yaitu ilmunya ulama yang lurus, adilnya umara, amanahnya pelaku bisnis, ibadahnya yang ikhlas dari para obat, dan kesetiaan para pekerja, atau milih jadi yang rusak-rusak 5 itu. Kita sudah tahu itu semua, dan pilihan ada di tangan kita. Dan pilihan itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan puasa kita ini, dengan ibadah kita yang sangat intensif ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan takwa kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian unsur penting dari masyarakat untuk membina keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن واحذروا الفواحش ما ضار منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم أمرا عميما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وارض عن خليفة الأولى أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وارض اللهم عن خليفة الثانية أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وارض اللهم عن خليفة الثالثة أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وارض اللهم عن خليفة الرابعة أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وارض اللهم عن بقية أصحاب الراشدين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد وأهلك أعداء دين محمد اللهم انشر أحكام الشريعة نبينا محمد في قريتنا وبلدتنا هذا إندونيسيا واجر اللهم أحكام دين محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر